Oke ya, aku mau lanjut lagi soal video aku yang tadi. Jadi, eh, kenapa sih mereka para anggota QNet? Karena saya sendiri dulunya adalah mantan seorang anggota QNet, jadi saya di sini sangat paham betul gimana kondisi dan keadaan para anggota QNet. Mereka semua memang seolah-olah tuh berada dalam kemewahan, dan mereka juga merasa bahwa dirinya itu berada di lingkungan yang memang akan membuat mereka kaya, akan membuat mereka sukses, dan mereka pasti berhasil. Tapi apa? Pada kenyataannya nihil, nol besar. Jadi mendingan kalau kalian udah gabung nih, yang udah join di sana, sebelum kalian terlambat dan sebelum kalian nantinya menyesal, mendingan udah deh berhenti aja. Mendingan gak usah lah dilanjutin. Karena apa? Kalaupun kalian ngelanjutin, percuma, kalian tuh gak akan dapat apa-apa. Kalaupun iya kalian dapat hasil, mungkin kalian jaringan kalian besar, banyak, kalian bisa beli mobil, bisa beli motor, tapi itu juga hasil dari uang yang gak bener gitu loh, dari uang yang gak jelas asal usulnya. Bisa dibilang itu uang haram. Karena apa? Kalian tuh pakai uang orang, makan uang orang, tanpa dengan hasil yang bener-bener murni hasil kerja keras kalian gitu loh. Jadi tolonglah, mendingan buat kalian semua yang udah gabung, sadarlah, bukalah hati kalian. Jangan kalian terobsesi dengan mobil, rumah, jadi orang kaya, jadi orang sukses. Gak semudah itu dan gak segampang itu gitu loh. Harusnya kalian tuh berpikir jernih gitu. Sedangkan yang udah 4 tahun, 5 tahun di sana aja belum dapat apa-apa. Bisa mungkin mereka beli mobil. Sejatinya para leader itu, mereka bisa beli mobil, beli motor, itu juga nggak cash dari QNet, itu hasil kredit, tahu nggak? Dan jangankan ya mau beli kreditan motor, kadang-kadang buat makan aja mereka susah, nggak bisa makan, kadang 2 hari 3 hari nggak makan. Itu yang aku alamin pribadi. Karena apa? Kalau nggak ada temen yang gabung, nggak ada temen yang datang, mana bisa kita mau makan bayar kos? Duit dari mana coba? Nggak mungkin kan? Kita mau dapat uang sedangkan kita aja nggak kerja. Kerja kita cuman apa? Ngajak undang temen, kita ajak presentasi. Nah, sedangkan nanti temen yang datang baru gabung pasti dimintain duit dengan alasan buat bayar kos, buat makan dan sebagainya. Padahal uang itu juga dipakai nggak untuk si korban yang baru gabung itu aja, tapi buat semuanya gitu loh. Tapi mereka kan bilangnya bayar kos dan makan untuk bulan pertama aja, nanti kedepannya udah enak, kalian udah bisa punya hasil sendiri dalam jangka 1 tahun, kalian pasti berhasil di sini. Tapi nyatanya apa? Nggak ada. 1 tahun berhasil nggak ada ceritanya guys. Oke lah ya, tolonglah buat kalian semua, mungkin udahlah sadar aja. Janganlah kalian terus-terusan terobsesi dengan ingin kaya, ingin sukses, tapi jalan kalian salah. Jangan beranggapan kalau jalan kalian ini udah bener gitu loh. Kalian mikirlah ke situ, nggak kasihan sama orang tua kalian di rumah, nggak tahu apa-apa, dimintain duit waktu kalian awal bergabung. Masih inget nggak? Kalian pasti bohong kan? Minta uang ke orang tua awalnya itu untuk apa? Pasti bilangnya, ada yang bilang untuk kuliah, ada yang bilang untuk kerja sebagai uang jaminan buat bayar SK gitu loh. Tapi nyatanya apa? Itu duit kalian tuh cuma buat dipakai di bisnis kisnet ini aja. Sedangkan orang tua kalian di rumah udah di bela-belain UGD istilahnya. Kalau di kini tuh utang gadai dol, mungkin ada yang utang-utangan sana sini, utang bank, gadaikan motor, gadaikan rumah, gadaikan sawah, sampai segala macam orang tua kalian lakuin cuman buat apa? Buat kalian. Sedang kalian di sini yang udah gabung, apa coba yang kalian kerjain? Nggak ada gitu loh. Penghasilan 1 bulan sekali aja nggak nentu. Jangankan sebulan sekali, 3 bulan, 5 bulan, bahkan kalian ada kan yang belum dapat
sama sekali. Bahkan yang 1 tahun belum berkomisian 225 US dollar atau 3 juta pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Waktu saya bergabung di QNet, saya nggak pernah berpikir sedikit pun ingin keluar dari perusahaan itu. Karena apa? Pada waktu itu saya yakin banget bahwa saya di situ pasti sukses. Karena apa? Sebuah keberhasilan, kesuksesan itu butuh yang namanya perjuangan, pengorbanan, bahkan walaupun harus meneteskan air mata sekalipun, aku nggak patah semangat untuk mengerjakan bisnis itu dulu motivasi saya. Karena apa? Karena saya dulu begitu yakin dan saya tersugesti oleh leader-leader saya yang menyuruh saya untuk terus semangat di usaha ini. Entah 2 tahun, 3 tahun pasti kalian dapat hasil. Iya, dapat hasil, dapat mobil, dapat motor, tapi oleh kreditan. Kita harus bayar kreditan setiap bulan. Dengan cara apa? Kita harus ada penggabungan terus. Nah, kalau misalkan 1 bulan 2 bulan gak ada penggabungan, mau bayar pakai apa? Minjem, utang sana sini. Jujur ya guys, aku di situ bukannya dapat hasil yang bisa untuk kirim ke orang tua atau bisa dapat uang untuk apalah istilahnya, nggak ada sama sekali. Justru apa? Utangku banyak banget di mana-mana, sampai aku utang-utangan sama kawan-kawan aku. Semuanya tuh aku utangin. Cuman buat apa? Cuman buat ngurus sistem di bawah aku, buat ngurusin makan mereka, uang kos mereka, intinya untuk jalan mereka kesehariannya seperti apa, seperti itu. Karena apa? Sebagai seorang leader, kita tuh harus bertanggung jawab atas downline kita. Kalau misalkan kita udah punya downline, secara otomatis kita lah yang harus bertanggung jawab atas mereka, ya nggak sih? Ya iyalah. Tapi di sini alhamdulillahnya saya entah mendapat mukjizat atau apalah, intinya saya sadar dan saya mulai membuka hati dan pikiran saya. Oh iya, percuma juga saya ngerjain usaha ini kalau suatu saat misalkan saya memang benar-benar saya berhasil, tapi percuma. Karena apa? Uangnya itu bukanlah uang halal. Walaupun mungkin pekerjaannya itu bisa dibilang halal, tapi kalau cara kita salah menerapkan, sama aja ujung-ujungnya apa? Menjadi haram gitu. Jadi kalau misalkan aku nanti udah kaya, udah sukses, terus aku punya anak, punya keluarga aku kasih makan dengan uang dari bisnis itu, nah sama aja aku ngasih makan uang haram, iya gak sih? Ya iyalah. Cobalah kalian berpikir kembali, tolong ya. Gak apa-apa derajat kita rendah di mata orang-orang, yang penting kita tinggi di mata Allah. Janganlah kalian memikirkan diri sendiri. Kalian memang kalau sukses di QNet pasti akan merasa bangga dan akan merasa tinggi derajatnya dibandingkan mereka, dibandingkan orang-orang yang mungkin sebelumnya udah mencaci, memaki kalian, sudah memberikan sakit hati sama kalian. Tapi pada dasarnya itu semua hanya di mata manusia derajat kalian tinggi, jika memang kalian benar-benar berhasil di bisnis itu. Tapi sekalian lebih rendah daripada orang-orang di luaran sana. Karena apa? Kalian hanya menipu, hanya memanipulasi keadaan, bukan dengan pekerjaan yang sungguh-sungguh kerja keras kalian. Kalau memang kalian itu serius, memang kalian merasa bahwa kalian benar, bisnis kalian itu bagus, bisnis kalian itu luar biasa, seharusnya kalian gak dengan cara yang salah, gak harus dengan cara membohongi orang-orang, harus dengan yang gentle gitu loh. Kenapa gak terbuka aja gitu? Kenapa gak kalian jujur dari awal? Oke lah, aku tahu kenapa kalian gak jujur, karena kalau kalian ngomong dari awal, otomatis teman kalian gak akan ada yang percaya sama omongan kalian dan gak akan mungkin datang, dan mereka akan menyimpulkan sebelumnya. Ya itulah yang namanya bisnis, kerja keras guys. Kalian tuh maunya yang simple, yang gampang gitu loh, tapi dengan cara yang salah. Itu tuh nol besar, tau gak?
percuma aja gitu. Dan aku kemarin belum lama ini 2 minggu yang lalu saya baru aja diundang sama temen saya sendiri, bahkan itu pacar saya juga ternyata gabung di usaha QNet itu. Padahal dia tahu, dan teman saya juga tahu, saya udah pernah cerita kalau saya udah pernah bergabung di usaha QNet, tapi kenapa mereka masih aja ngundang saya, dan akhirnya saya datang ke situ. Apa saya dimintai uang 500.000 buat kos, alasannya kenapa saya nggak berpikir oh iya ini QNet. Awalnya saya udah curiga karena dari gerak-gerik mereka tuh udah kelihatan gitu, tapi karena saya berpikir nggak mungkin juga kalau dia itu ikut QNet, karena kan dia tetangga saya sendiri, teman dekat saya, dan pacar saya juga di situ. Jadi saya nggak berpikir kemana-mana, positif aja lah kata saya. Ternyata besoknya setelah itu saya diajak tuh berangkat, dan ternyata berangkatnya kemana? Ke sebuah presentasi QNet, dan itu sangat-sangat mengecewakan dan bikin saya sakit hati. Dan lebih parahnya lagi, saya sangat kecewa dengan teman dan pacar saya ini. Kenapa mereka justru sudah tahu saya pernah ikut dimasukkan lagi ke situ? Mereka bilangnya positive thinking aja, orang yang gagal balik lagi juga banyak kok. Hello, udah gagal balik lagi. Iyalah dia gagal, bukan gagal, dia mungkin down, pulang terus dijemput lagi sama leadernya balik lagi. Halo, itu tuh cuma leader-leader kalian yang mempengaruhi kalian supaya apa? Supaya kalian gak down ngelihat orang yang udah gagal seperti itu. Leader kalian tuh gak mau kehilangan kalian. Kenapa? Karena kalau kehilangan satu leader, dia kehilangan penerus mereka, orang yang jubir, juru bicara, pinter ngomong. Nah dia gak mau. Tapi kalau misalkan yang down, yang pulang itu cuma orang-orang biasa yang belum baru gabung, ibaratnya ya udahlah dibiarin aja. Tapi kalau kalian yang mungkin udah pintar atau udah bisa bicara, bisa ngomong, pasti akan ditarik lagi sama leader kalian. Mau kalian pulang berapa kali pun pasti akan ditarik lagi supaya kalian mau balik dan mau join lagi di usaha itu. Tapi udahlah, mendingan kalian berhenti aja deh. Kalau saran aku sih ya, sebelum kalian nanti nyesel ke depannya, daripada kalian nanti mau pulang malu karena udah ngelawan orang tua, saudara, dan sebagainya, karena kalian mau ngebuktiin, mau menuhin apa yang kalian ucapkan bahwa kalian ini tidak seperti yang mereka pikir. Udahlah, keluarga kalian tuh pasti maafin kalian kok kalau kalian mau terus terang dan jujur, daripada kalian terus-terusan kan ngerjain usaha itu dan hasilnya juga belum tentu kalian berhasil atau enggak, dan yang pasti hasilnya juga enggak bagus, enggak berkah, enggak barokah buat kalian. Jadi mendingan udah deh, stop aja gitu loh. Kasian loh orang tua kalian tuh nunggu kalian di rumah, tau enggak? Harusnya kalian tuh mikir gitu loh, mikir. Bukannya memang kalau di situ dibilangnya orang yang menyimpulkan itu 95% orang Indonesia menyimpulkan, dan saya nyatanya saya pernah menjadi orang yang 5%, orang yang mau memahami dan mencermati. Tapi pada kenyataannya apa? Setelah saya memahami, mencermati, dan saya menjadi anggota 5%, dari situlah saya bisa membuat kesimpulan yang sebenarnya atau garis bawah dari orang-orang yang 5% tadi gitu loh. Jadi tolonglah ya, udah berhenti aja untuk ngajak-ngajak orang. Tapi kalau kalian gak mau berhenti ya terserah sih, aku cuma ngasih rekomendasi aja, ngasih saran, dan aku harap buat semua teman-teman pokoknya hati-hati lagi lah ya kalau diajak di PT QNet Amoeba Internasional. Mending gak usah deh ya, kasihan, sayang masa depan kalian masih muda. Jangan buang-buang waktu di QNet yang gak jelas itulah. Contohnya aku pokoknya kecewa banget nih karena udah buang-buang waktu dan juga udah capek gitu dengan segala manipulasi. Ya udahlah ya, itu aja mungkin, sekian dari aku, dan semoga ini bermanfaat buat kita semua ya, supaya nggak ada lagi yang namanya korban-korban seperti itu. Oke, baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.